Kenapa kita harus menjadi juara Piala Asia U23 edisi ke-7? Kenapa kita harus mengalahkan Uzbekistan? Kenapa kita harus menang di final menghadapi Irak ataupun menghadapi Jepang? Ini bukan hanya sekedar momentum sejarah. Ini bukan hanya sekedar prestasi saja. Tapi ada misi tertentu atau misi besar yang akan kita hadapi ke depan. Apa itu? Mari kita ulas itu bersama-sama. Sejak Piala Dunia U20 dibatalkan oleh FIFA di bulan Maret tahun lalu, itu menjadi satu cambukan besar buat federasi kita, pemerintah kita, bahwa kita dianggap tidak siap menjadi tuan rumah Piala Dunia. Event besar diberikan kepercayaan kepada kita, dan kita tidak sanggup menjadi tuan rumah di situ. Sehingga akhirnya tuan rumah itu berpindah dari Indonesia ke Argentina di bulan 5. Dan kita tahu Argentina pada saat itu tidak lolos di Amerika Selatan. Akhirnya cara mereka untuk bermain di Piala Dunia dengan cara satu-satunya menjadi tuan rumah. Karena mereka melihat ada momentum bahwa Indonesia ini tidak bisa menjadi tuan rumah karena udah dibatalkan. Jadi tuan rumah lah Argentina di situ, dan Indonesia terpukul di situ. Federasi berbicara dengan semuanya, dengan pemain-pemain. Ya sudah, mau gimana? Pelatih Sintayong yang menangani pada saat itu, bahkan Sintayong mengatakan, berjanji Sintayong, saya akan meloloskan Indonesia di tahun 2026 karena ada 8,5 tiket untuk Asia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 nanti. Nah, ini yang sangat menjadi cambukan besar kita, karena kita sempat nyaris menjadi tuan rumah dan itu batal. Dan akhirnya itu berpindah di bulan 11 kita menjadi tuan rumah di Piala Dunia U17. Nah, di saat itu udah bukan skuad STI lagi. Udah skuad Bima Sakti di situ yang menjadi tuan rumah. Udah Bima Sakti yang pegang. Nah, pada saat itu 4 kota yang menjadi tuan rumah. Karena Bali tidak menjadi tuan rumah di situ, dan di Jakabaring, Palembang. Yang digunakan cuman JIS Jakarta, Jalak Harupat, Manahan Solo, dan Gelora Bung Tomo. Cuma 4 stadion yang digunakan, teman-teman. Karena apa? Karena Israel lolos di situ di Piala Dunia U20. Israel yang lolos di situ. Nah, kenapa Israel lolos? Tentu Indonesia punya aturan sendiri dalam aturan internasional. Mereka tidak mengakui Israel itu sebagai sebuah negara. Tidak mengakui Israel sebagai sebuah negara. Bahkan kita tidak ada hubungan diplomatik dengan Israel. Kita menganggap Israel itu sebagai penjajah. Selama mereka masih menjajah masyarakat rakyat Palestina, selama itu pula Indonesia tidak akan bekerja sama dengan Israel. Karena sudah banyaknya hal-hal yang terjadi di Palestina, utamanya di Gaza. Kekejaman yang terjadi. Ini membuat kita sakit sekali kalau Israel masuk. Tapi kata orang kan, ini Piala Dunia, Bung. Ini bola, jangan disangkutin politik. Tetap aja, bola sama politik itu irisannya sama, nggak akan terpisahkan. Bola dan politik itu nggak akan bisa terpisahkan. Irisan itu akan saling terkait, bola dan politik itu. Akhirnya yang terjadi, Piala Dunia dibatalin. Karena negara Israel itu lolos. Dan dia ngetawain kita. Pasti dia ngetawain kita. Ah, gue lolos, lo enggak, kesian deh lo. Dan yang terjadi apa? Mereka menjadi juara 3 di Argentina. Sampai peringkat 3 mereka. Nah, inilah yang saya maksud. Skuad-skuad yang kemarin di Piala Dunia U20, ini kebanyakan main sekarang di Piala Asia U23. Marcelino, Justin, Ivar, semuanya lah. Mungkin lebih dari setengah skuadnya ini. Ada Arkan Fikri juga di situ. Nah, ini menjadi misi besar yang saya katakan tadi di awal. Misi besar untuk kita, bukan hanya sekedar lolos sampai ke final aja, tapi menjadi juara Piala Asia edisi ke-7 ini. Kalau kita menjadi juara Piala Asia edisi ke-7 ini, secara otomatis kita akan satu grup dengan Israel bersama dengan Paraguay dan Mali. Di situ kita bisa sikat Israel melalui sepak bola. Kita sikat, kita buka semua mata dunia. Ini negara nggak ada apa-apanya nih di sepak bola. Nggak ada apa-apanya. Kalau perlu mereka kalah, kita kasih pamper saja.
ya kan? Kasih pemper saja negara kecamatan ini. Bahkan saya harus menyebutkan ini kecamatan, bukan negara. Iya dong, iya dong. Sangat disayangkan sekali kita nggak lolos. Hanya karena si kecamatan ini lolos ke Piala Dunia. Dan yang saya sayangkan lagi, dari bulan 7 si kecamatan ini lolos di 2022, sampai menuju undian 2023 Maret, ini nggak ada obrolan 8 bulan. Harusnya di sini kan ada komunikasi. Bagaimana caranya mengatasi si kecamatan ini kalau dia datang ke Indonesia. Apakah benderanya jangan sampai dikibarin, jangan dijadiin anthem, dia cuma pakai baju AP, atau bagaimana nanti pada saat dia datang ke Indonesia. Kan ini harus dibahas semuanya. Nah ini menjadi bumerang juga buat PSSI. Detik-detik terakhir, pada saat udah gentleman agreement, kepala daerah udah tanda tangan. Siap memberikan keamanan. Walaupun yang tanda tangan itu, yang saya dapatkan kabar adalah kepala daerah setingkat wali kota dan bupati. Tapi kan ini provinsi. Adanya letusan dari kepala daerah di provinsi, ini yang membuat tidak yakin FIFA untuk melanjutkan itu di Indonesia. Kerugian besar. Bahkan Sandiaga Uno pada saat itu mengatakan ini kerugian besar untuk Indonesia. Kita kehilangan omset tiketing, pariwisata, ya kan? Dengan adanya itu kan banyak pariwisata yang masuk dan tim scouting, banyak tim scouting itu melihat pemain-pemain berbakat ini untuk ditarik bermain di Eropa. Tapi ya sudahlah, ini udah selesai. Nah inilah sekarang kesempatannya kita di Piala Asia U23 ini. Harus menjadi juara. Kita hajar Uzbekistan di tanggal 29, dan siapapun lawannya di final, mau Irak atau Jepang, sikat teman-teman. Kita harus dukung tim habis-habisan dong. Kagak boleh kagak. Baru kita hajar si kecamatan itu. Kalau kita ngalahin sampai 5-10-0, kita beliin pampers mereka, kita kasih pampers satu-satu untuk pemainnya. Kasih aja pampers satu-satu untuk pemainnya. Ya. Baru suruh dia balik ke hotel terus bandara. Antar aja mereka ke bandara. Sudah pampers. Karena mereka kan cuma tahu pakai pampers saja si kecamatan ini. Inilah maksud saya ajang pembuktian untuk Indonesia menjadi juara Piala Asia, dan kita satu grup dengan si kecamatan itu. Disitulah kesempatan kita untuk membuktikan bahwa kita layak untuk menjadi juara Piala Asia. Nah baru nanti kita melihat peluang kita di Olimpiade nanti. Terus mengenai Palestina nih, Palestina memberi dukungan kepada kita untuk kita bisa merangsek ke Piala Asia ini. Bisa berbicara lebih lah kita di Piala Asia ini. Bisa menjadi juara di Piala Asia ini. Harus dong kita menjadi juara di Piala Asia. Kita membuktikan diri kita untuk menjadi juara di Piala Asia. Didukung dengan Palestina. Saya yakin Palestina mendukung kita menjadi juara. Ya dong. Kita terus berjuang agar kita bisa menjadi juara. Ya kan? Kita balas di sepak bola. Balas. Dan mungkin ada sedikit ya catatan. Ini catatan untuk tim kepelatihan main timnas Indonesia. Tolong dong, jangan main sosmed. Pemain-pemain timnas, jangan main sosmed. Kenapa? Ini sangat berpengaruh sekali ke psikologis pemain, berpengaruh sekali ke mental pemain pada saat pemain itu bermain. Nah, mereka sudah jumawa duluan pada saat mereka main. Mereka merasa bahwa, wah, kita bakal menang lawan Uzbek nih. Karena sosmed itu mempengaruhi psikologis mental. Harusnya HP itu ditahan semua. 23 pemain ini jangan kasih HP. Harus tegas tim kepelatihan karena udah masuk ke semifinal. Kalau mau telepon di satu HP aja dari official tim. Telepon siapa. Jangan kasih HP dulu, biar fokus. Tinggal seminggu lagi kok. Emang susah apa nggak pegang HP seminggu? Seminggu aja. Ya. Seminggu doang. Bonus pasti masuk. Dari mana-mana pasti masuk, tapi jangan pegang HP supaya bisa bermain lebih fokus. Ini tinggal 2 langkah lagi nih, kita ketemu sama si kecamatan itu. 2 langkah lagi, 2 pertandingan lagi kita ketemu sama kecamatan itu, ya. Nah itu yang saya pesankan untuk tim kepelatihan Indonesia. Jangan sampai deh, ya, main sosmed apa semua. Oke teman-teman, mungkin itu dulu ulasan dari kami dari Studio Talang Institute. Kami tadi mengulas
kita harus menjadi juara Piala Asia ini, dan satu grup dengan kecamatan dan apalagi itu medsos ya, yang main medsos nih timnas Indonesia nih ya. Dan kita didukung sama Palestina. Oke, terima kasih, thanks for watching.